Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bertemu kembali dengan Bu Anita ya. Nah, sebelum Bu Anita memulai pembelajaran, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Jika sudah selesai berdoa, yuk siapkan alat tulis anak-anak dan buku yang akan kita gunakan. Hari ini seperti biasa Bu Anita akan membahas materi di kelas 4, khususnya tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, apa saja materi-materinya? Materi yang pertama adalah tentang alat pendengaran. Yang kedua, tentang keragaman agama. Dan yang ketiga, tentang manfaat kerja sama. Yang pertama adalah alat pendengaran. Perhatikan gambar yang ada pada slide ini. Anggaplah itu Budi dan Dina. Dina sedang membunyikan alat musik. Ayo, ini alat musik apa anak-anak? Ya, ini adalah namanya angklung. Angklung berasal dari mana anak-anak? Ya, pintar. Angklung berasal dari Jawa Barat. Saat Ani membunyikan angklung ini, Budi ditutup matanya. Apakah Budi bisa mendengar walaupun matanya ditutup? Dari mana Budi bisa mendengar? Ternyata bunyi masih bisa didengar oleh Budi. Kenapa? Karena bunyi itu, bunyi angklung ya, merambat. Nah, pertemuan kemarin anak-anak sudah belajar tentang rambat bunyi, ya kan? Rambat bunyi ada melewati apa saja? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, pada gambar ini maka bunyi merambat melalui apa anak-anak? Nah, ini angklung, ini Budi, merambat melalui udara. Ya, pintar. Jadi ada bunyi yang bisa merambat. Nah, merambat kemudian kan matanya ditutup. Oh, ternyata kemudian masuk ke alat pendengaran kita. Siapakah alat pendengaran kita? Alat pendengaran kita adalah telinga. Jadi walaupun mata Budi ini ditutup, Budi masih bisa mendengar karena alat pendengaran adalah telinga. Nah, yuk kita belajar tentang bagian-bagian telinga. Nah, inilah bagian-bagian dari telinga ya anak-anak. Gambarnya seperti ini. Yuk kita coba analisis satu persatu bagian-bagian ini namanya apa ya? Yang pertama adalah bagian ini. Anak-anak bisa memegang telinga anak-anak masing-masing. Namanya daun telinga ya. Ini adalah namanya daun telinga. Kemudian setelah daun telinga masuk lebih ke dalam sedikit, namanya adalah lubang telinga ya. Ini lubang telinga. Kemudian apalagi namanya? Namanya ini ya, putih ini ya. Ini selaput tipis anak-anak. Nah, ini adalah gendang telinga. Nah, lanjutnya yaitu ini tulang pendengaran. Nah, ini ya bentuknya ya, tulang-tulang pendengaran. Lanjutnya adalah 3 saluran setengah lingkaran. Ini kan bentuknya seperti setengah lingkaran ya. Jumlahnya ada 3. 1, 2, dan 3. Lalu ada rumah siput. Nah, kenapa kok rumah siput? Ini lihat bentuknya anak-anak, seperti siput ya. Anak-anak tahu siput? Siput itu seperti keong ya. Ya. Nah, ini adalah namanya saluran Eustachius. Yuk kita akan belajar tentang manfaatnya satu persatu ya anak-anak. Nanti anak-anak akan Bu Anda beri tugas untuk menjodohkan. Anak-anak dengarkan penjelasan dari Bu Anita. Bagaimana bunyi itu kok bisa sampai kita terima, kita dengar dengan baik. Nah, ternyata bunyi itu diterima daun telinga. Nah,
bunyi dikumpulkan dan diterima daun telinga di sini ya. Kemudian masuk ke lubang telinga. Lubang telinga inilah yang meneruskan bunyi ya. Lubang telinga ini meneruskan bunyi sampai ke gendang telinga. Nah, di gendang telinga inilah yang membuat bunyi diubah menjadi sebuah getaran ya. Nah, kemudian masuk ke telinga bagian dalam, tulang pendengaran, kemudian masuk di rumah siput. Rumah siput ini yang mengubah getaran menjadi impuls atau menjadi kode-kode yang akan diteruskan ke pusat saraf kita. Siapa pusat saraf kita? Yaitu otak manusia. Nah, itulah alur bagaimana bunyi bisa didengar oleh manusia. Jadi itu alurnya dari daun telinga, lubang telinga, gendang telinga, kemudian masuk ke telinga bagian tengah, kemudian rumah siput, dan akhirnya dibaca oleh otak kita. Nah, di sini juga ada selain rumah siput ada 3 saluran setengah lingkaran. Apa fungsinya? Nah, ini fungsinya sebagai alat keseimbangan tubuh ya anak-anak ya. Nah, kemudian ada ini. Ini namanya adalah saluran Eustachius yang menghubungkan antara telinga dan mulut. Jadi telinga dan mulut kita itu ada salurannya yang bisa menghubung. Anak-anak pernah tidak ya saat membersihkan telinga itu anak merasa batuk-batuk begitu? Pernah ya pasti ya, kalau mungkin terlalu dalam. Nah, itu kenapa? Oh, ternyata ada hubungannya antara telinga dan mulut manusia. Jelas ya penjelasan Bu Anita tentang bagian-bagian telinga. Nah, sekarang tugas anak-anak berlatih yuk. Nah, di sini Bu Anita mempunyai 2 bagian, yaitu bagian-bagian telinga dan fungsinya. Tugas anak-anak adalah tinggal menjodohkan dari apa yang tadi Bu Anita jelaskan. Bu Anita memberi contoh satu saja, yaitu daun telinga. Apa fungsi daun telinga? Fungsi daun telinga adalah menerima bunyi. Nah, tugas anak-anak selanjutnya mencari fungsi dari lubang telinga. Apa ya kira-kira? Gendang telinga, saluran Eustachius, saluran setengah lingkaran, dan rumah siput. Mudah ya, kan tadi sudah Bu Anita jelaskan. Nah, dari semuanya tadi yang kita pelajari, oh ternyata itu apa kesimpulannya? Ya, ternyata semua bunyi itu membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Kemudian getaran di gendang telinga menjadi lebih besar di telinga tengah. Kemudian diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam, baru diteruskan ke otak. Sama ya seperti tadi yang Bu Anita jelaskan ya. Jadi bunyi diterima oleh daun telinga, kemudian diteruskan lubang telinga mengenai gendang telinga bergetar. Kemudian bunyi diteruskan ke bagian telinga tengah. Kemudian oleh rumah siput bunyi diubah menjadi getaran dan diteruskan ke saraf otak. Begitu ya anak-anak ya. Nah, semoga jelas ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang keragaman agama. Dengarkan Bu Anita bercerita ya. Jadi kita belajar bercerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluargaku berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu,
Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di lain hari. Papeda juga menjadi makan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Nah, itu cerita dari Edo anak-anak. Nah, dilanjutkan Siti. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memaafkan dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Dilanjutkan anak yang lain. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjar atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari. Cerita Dayu. Semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita dong, Pak. Boleh ya, Pak? Hari ini banyak yang berbagi cerita. Pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelasnya tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku kan di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat makanan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua. Jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada Hari Raya Waisak. Selain menyediakan makan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbagi kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Wihara, tempat ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Wah, berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Nah, anak-anak sudah mendengarkan cerita ya, dari belajar dari cerita. Di situ ada banyak sekali yang bercerita. Ada Edo, kemudian Siti dan Udin sama ya. Kemudian Dayu dan kemudian Lani. Nah, tugas anak-anak yang kedua adalah anak-anak mengisi tabel berikut ini. Yuk, anak-anak berlatih mencari apa agama, tempat ibadah, dan hari raya dari Edo, Siti, Dayu, dan Lani berdasarkan cerita tadi. Mudah ya anak ya. Nah, lanjutnya kita tentang kerjasama. Nah, ini masih hubungannya dengan cerita di atas, yaitu tentang membuat tong sampah. Dengarkan cerita Bu Anita ya. Jadi di desa mereka itu diadakan kerja bakti membuat tong sampah. Karena pada hari Minggu tentu Edo dan keluarganya pergi beribadah terlebih dahulu. Kemana anak-anak Edo beribadahnya tadi? Ya, ke gereja. Yang bekerja sama tentu saja yang tidak menjalankan ibadah di gereja. Masih ada Siti, ada Udin, ada Lani, dan ada Dayu. Mereka semua bekerja sama. Ada yang mengecat tong sampah dari drum bekas, ada yang dari
anyaman, ada yang dari plastik dan sebagainya. Mereka bekerja sama, tidak memandang perbedaan. Setelah pukul 10 pagi, Edo dan keluarganya sudah selesai beribadah. Mereka langsung bergabung untuk mengikuti kerjasama membuat tong sampah. Akhirnya pukul 12 kurang seperempat, kegiatan bekerja sama membuat tong sampah hampir selesai. Mereka bisa menghasilkan 12 jenis tong sampah. Sungguh ya, dari bekerja sama ternyata mempercepat pekerjaan. Pekerjaan yang berat juga menjadi ringan. Oke anak-anak, itulah cerita dari Bu Anita tentang kerjasama dalam membuat tong sampah. Nah sekarang yuk identifikasi apa sih kerjasama dan manfaatnya. Silakan isi di tabel ya. Tadi tentang kerjasama apa, membuat apa ya. Kemudian apa manfaat kerjasamanya tadi? Ada 2 ya. Pekerjaan yang berat menjadi ringan, pekerjaan cepat selesai. Mungkin anak-anak mempunyai pengalaman-pengalaman lain dalam melakukan kerjasama. Boleh dituliskan di sini. Begitu ya anak-anak.